Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, yang saya takzimi, semoga Allah muliakan, amin. Serta kerabat da'i dan da'iyah dimanapun kalian berada, semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Rasa yang tersakiti melihat dia menikah dengan duda. Perkenalkan, saya Dawi, cowok hitam manis dari tanah Sunda. Insya Allah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tausiah yang berjudul Hidup bersama Al-Quran meraih kedamaian dan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran akan Allah datangkan kedamaian. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran akan Allah sertakan keselamatan. Dan orang yang hidupnya dengan Al-Quran akan Allah turunkan secara istiqomah kebahagiaan. Bahkan menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Jadul Ma'ad, menjelaskan bahwa Al-Quran ialah penyembuh yang sempurna dari segala macam penyakit hati dan jasmani. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 juz 11, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, wasyifa'u lima fis sudur, dan penyembuh dari segala macam penyakit yang bersarang di dalam dada, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Hadirin, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Ahmad Mustafa bin Muhammad Abdul Mu'in Al-Marogi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Marogi jilid 11 halaman 237 sampai 238 menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai nasihat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai rahmat serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang menjadikannya Al-Quran sebagai pegangan dalam hidupnya. Oleh karena itu hadirin, lihat Naruto lagi makan ketan sama Sasuke yang doyan jajan. Daripada ngejar cinta yang tanpa kepastian, mending baca Quran yang tidak ada kebohongan. Maka sejarah kejadian Islam, saudaraku, itu tidak ada kebohongan. Kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup di Mekah dan Madinah bisa makmur? Karena sahabat-sahabat Nabi hidup dengan Al-Quran. Kenapa ketika masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, kenapa Islam bisa jaya? Karena khalifahnya, menterinya, rakyatnya, pemudanya hidup dengan Al-Quran. Maka orang yang hidup dengan Al-Quran akan Allah curahkan keberkahan dalam segala urusannya. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, Al-Quran dapat menghantarkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Qalu, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Nabi menjawab, mereka adalah ahli-ahli Al-Quran. Ahlullah, mereka adalah ahli orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad jilid 3 halaman 127. Hadirin, dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulan. Sudah seharusnya seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Karena Al-Quran mampu menjawab segala urusan hidup kita. Dan menjadikan Al-Quran sebagai nasihat, sebagai obat serta petunjuk. Agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.